tips dan trik ala Mbak Azura, gimana tampil lebih sempurna di setiap keadaan. Kalau tips dan trik, bicara soal tips dan trik itu sebenarnya tadi kata kuncinya sempurna ya. Kalau menurut saya tidak ada yang sempurna. Iya, benar. Tapi mungkin untuk menunjang kita jadi lebih ini kali ya, lebih percaya diri ya gitu. Kalau saya sebenarnya jadi diri sendiri aja. Tapi yang utama saya dapat hari ini tuh jangan gampang menyerah nih Mbak kalau dari Iya Mbak betul, ya. betul sekali. Jadi jangan Itu langsung. sudah terbukti. Coba lihat jendela kanan. Kalau jendela kiri rasanya mungkin bikin sakit atau bikin iri hati, ke sebelah kanan aja karena sisinya banyak. Lihat dari segala sisi. Mungkin dari sisi kanan atau serong gitu ya, banyak gitu. Penilaian orang ke kita juga banyak. Sisi A mungkin gak baik, yang B-nya kan ada. Bahkan C juga ada gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat jiwa. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Sela dalam acara podcast Seksi Ansietas PPPDS KJI. Dan kali ini saya sudah ditemani tamu spesial nih, Laidatul Azura. Jadi kalau yang belum tahu nih, beliau adalah runner up Putri Muslimah 2019 ya Mbak ya? Iya, benar sekali. Alhamdulillah, terima kasih ya Mbak ya. Sama-sama. Sudah mau memenuhi undangan kami nih untuk datang ke podcast kita untuk sharing sedikit nih tentang pengalaman Mbak Azura ya, saya panggil. Iya, panggilan Mbak Azura. Mbak Azura untuk berbagi sedikit pengalaman, sharing sedikit ilmunya untuk yang mendengarkan podcast Seksi Ansietas kita pada hari ini. Jadi hari ini kita bakal membahas nih topik yang santai untuk hari ini, katanya mencapai kesempurnaan dengan memakai produk kecantikan berlebihan. Wajar nggak nih? Jadi pada hari ini sudah ada Mbak Azura yang bakal membahas topik ini. Sebelumnya seperti yang saya katakan tadi, Mbak Azura ini adalah salah satu runner up Putri Muslimah Indonesia 2019. Jadi Mbak boleh cerita sedikit nggak gimana perasaannya pada saat itu bisa ikut dan malah jadi runner up nih Mbak? Oke, sebelumnya terima kasih ya Mbak Sela kalau saya sudah diundang datang ke podcastnya Ansietas ya. Iya benar Mbak. Sebenarnya kalau bicara Putri Muslimah sebenarnya udah 2 tahun yang lalu ya. Iya benar. Cuman harusnya ada yang baru. Tapi karena pandemik ya. Jadi mungkin sampai saat ini masih belum dilaksanakan kembali ya. Masih dinobatkan menjadi runner up ya kali ya. Benar. Oke, baik, tadi Mbaknya bahas tentang perasaannya nih Mbak, kan karena kan istilahnya kalau ikut kontes begitu kan impian dari banyak wanita nih Mbak ya. Jadi gimana perasaannya bisa jadi runner up malah nih, jadi runner up Putri Muslimah? Kalau bicara perasaan pastinya speechless ya. Karena mungkin saya sendiri pun mungkin juga di luar dugaan mungkin bisa di panggung ini gitu ya. Sebenarnya saya untuk ikut ini itu udah kali ketiga, tapi saya selalu stuck di provinsi. Nah, dikasih kesempatan di tahun 2019 yang saya sebenarnya udah give up gitu, yang kayak udahlah nggak usah gitu. Tapi ya dari support sistem keluarga juga, jadi kayak ya udah dicoba aja. Dan ternyata saya dikasih kesempatan untuk bisa bergabung di Putri Muslimah Indonesia. Nah, seiring berjalan waktu saya ikut karantina. Terus saya juga di sana seperti biasa. Memang saya ngerasa di situ bukan seperti kompetisi. Karena di situ kita juga diajarkan untuk berkeluarga gitu. Jadi kompetisi itu adanya di atas panggung. Nah, kalau kita udah kembali lagi ke asrama atau karantina, kita balik lagi jadi keluarga. Nah, yang saya rasakan sebenarnya bahagia pasti ya. Iya benar Mbak. Bahagia pasti. Bahagia pasti. Tapi sebenarnya yang paling ini sih saya ngerasa bisa membahagiakan kedua orang tua aja gitu. Karena sebenarnya dari saya kecil saya juga suka. Memang ada passion di bidang itu ya Mbak. Betul. Ya? Tapi kalau dulu saya mungkin lebih ke tari karena dulu saya sanggar tari. Tapi seiring berjalan waktu saya memang suka ikut. Tapi yang versi hijab ya. Memang dari dulu yang modelnya yang hijab gitu. Memang sudah lama berhijab ya Mbak ya. Kalau sudah lama sebenarnya SMP sih. Tapi SMP tuh sebenarnya karena awalnya terpaksa. Jadi memang saya
lama-lama terbiasa gitu. Iya, Karena dulu kan saya sudah. sekolahnya di madrasah. Oh. Jadi mau nggak mau saya harus menggunakan jilbab. Hijab. Tapi seiring berjalan waktu malah kalau saya buka jilbab jadi kayak Jadi nggak aneh nyaman. gitu ya Mbak Iya, ya betul. rasanya. Betul sekali. Jadi Mbak ini kan tadi Mbak cerita di karantina, kemudian kompetisinya itu kan hanya berlangsung di atas panggung. Tapi sebenarnya pengalaman berharga atau pelajaran berharga apa nih yang Mbak dapat dari kompetisi ini Mbak? Dari kompetisi atau dari karantina? Dari semua proses. Semua dari, berarti ya. Iya, kalau pengalaman berharga sebenarnya banyak sih, banyak banget malah. Tapi yang paling berharga itu saya bisa ketemu dari putri-putri dari lain provinsi gitu. Nah, sementara itu kan kita beda ya, maksudnya kita kan nggak tahu seperti apa wataknya. Tapi di saat itu kita bisa masuk gitu. Kayak udah saya bisa terima dia yang begini dan tapi sejauh itu saya nggak menemukan yang kayak aku harus lebih loh dari dia gitu. Kayak atau oh dia kelebihannya begini. Itu yang saya tidak temukan. Jadi memang kayaknya itu adalah pengalaman yang sangat berharga gitu. Di samping itu saya juga bertemu kru khususnya dari Indosiar ya gitu. Jadi bertemu juga, kita juga ada materi di situ, belajar materi khususnya memang keagamaan ya. Nah, terus kita juga ada kelas make up, terus juga ada memasak juga. Maksudnya banyak gitu ya. Jadi nggak hanya langsung kompetisi tapi juga dibekali dengan ilmu-ilmu gitu. Iya, betul sekali. Ilmu kita juga ke Kementerian Agama dulu itu, terus juga maksudnya memang ilmu yang mungkin rasanya nggak dapet gitu. Ada juga ilmu public speaking, fashion, semua ada di sana. Tapi ilmunya emang sebenarnya perlu untuk menghadapi perjalanan hidup nih maksudnya. Sangat perlu, sangat. Kalau untuk saya pribadi itu sangat jadi poin plus gitu. Maksudnya yang saya rasakan yang sebenarnya kalau runner up itu out of the record ya, karena bonus itu kan ya, bonus gitu. Karena kita pertama berangkat ke sana itu kan memberikan hasil yang terbaik. Iya. Nah, selebihnya kan kita serahkan sama Allah. Iya. Nah, yang saya dapatkan memang ya saya senang gitu, saya bisa ya logikanya gini kayak kapan saya bisa masuk ke Kementerian Agama gitu ya? Kapan saya bisa berinteraksi dengan orang-orang hebat di sana gitu? Nah, di sanalah saya kayak ini memang banyak pelajarannya gitu. Sampai saya juga nggak pernah masuk ke MUI, saya bisa masuk ke sana gitu. Jadi memang pengalamannya kalau cerita banyak sih. Banyak ya Mbak. Iya, betul. Kegiatannya positif semua gitu iya, ya Mbak. Betul, positif semua. Jadi terarah kegiatannya apa dan ada tujuannya mungkin ya. Jadi satu lagi ilmu-ilmu yang didapat itu enggak kita dapatkan di bangku sekolah gitu. Betul, tidak saya dapatkan. Apalagi untuk kita berinteraksi dengan orang yang baru kita kenal. Sementara kita harus satu kamar gitu kan. Kita harus kita mau nggak mau kita harus terima kan. Tapi di situ saya maksudnya memang untuk datang ke sana itu mungkin putri-putri yang lain juga ada seleksi sama seperti saya gitu kan. Nah, kita bertemu di pusat gitu. Nah, kita bertemu di sana ya pada akhirnya kita bisa menyatu gitu. Bahkan di situ tidur pun kurang kayaknya. Karena saking padatnya jadwal dan interaksi dengan sesama. Betul. Jadi banyak waktu kita untuk berinteraksi gitu. Memang kayaknya seru nih ikut kompetisi itu ya Mbak ya. Seru memang. Alhamdulillah mungkin ada nih adik-adik nih yang masih pingin coba. Jadi kayak ceritanya Mbak Azura kan bukan yang pertama kali langsung bisa ikut gitu kan Mbak. Bukan. Jadi memang, jangan sampai menyerah dulu gitu Mbak. Betul, maksud saya. Karena semua butuh proses gitu. Saya sempat menyerah dulu. Kayak udahlah ya udah 2 kali gitu. Di samping itu juga kayaknya waktu itu saya 23 kalau nggak salah. Pesertanya 24 lupa. Umur yang nah, kan kalau untuk kompetisi ini batasnya di 25 ya. Jadi saya mikir kayak udahlah gitu. Dulu saya ikut umur 20, 19 gitu kayak udahlah nggak usah. Nah, akhirnya saya usaha tapi saya masih mikir kenapa saya stuck terus di provinsi gitu. Saya coba lagi gitu. Ya itulah sampai yang ketiga akhirnya saya dikasih kesempatan. Maksudnya memang nggak ada hasil yang instan ya maksudnya. Iya, benar-benar Mbak. Itu maksudnya ada usaha. Ya. Jadi jangan sampai cepat menyerah, karena insya Allah usaha selalu membuahkan hasil ya betul Mbak. Sekali. Ya. Jadi Mbak tadi kan saat kompetisi karantina kan juga dapat ilmu nih, fashion kah atau selain itu ada makeup juga. Jadi apalagi Mbak bilang tadi kan dari belia memang Mbak sukanya nari ya kan. Betul. Terus udah sering lah terpapar dengan yang namanya makeup. Jadi pada usia berapa Mbak mulai menggunakan makeup nih? Kalau bicara makeup sebenarnya secara umum saya nggak suka make up gitu.
Karena untuk daily aja gitu ya. Sebenarnya kalau untuk menekuni betul make up itu memang waktu saya ikut kompetisi bisa dibilang itu kuliah. Karena saya memang basically memang sangat tidak suka dan tidak nyaman dengan make up gitu. Jadi nggak keseharian full make up gitu Iya ya Mbak betul. ya? Nah karena saya ya pekerjaan mewajibkan seperti itu, mau Iya. nggak mau saya harus menerima kan, dan saya harus nyaman gitu. Bahkan dulu saya nggak bisa make up yang sendiri ya. Biasanya kan iya. kalau dulu kan, kalau mungkin waktu karantina kan ada yang make upin walaupun kita belajar. Cuman kalau harusnya kan saya bisa bermake up sendiri, berias sendiri gitu ya. Nah itu saya baru bisa ya waktu saya karantina lah baru saya belajar gitu. Basically saya sebenarnya nggak nyaman kalau make up. Jadi apa namanya? Kalau misalnya make up wajib nih yang keseharian, kalau daily Yang harus gitu, ada dalam tas ya. Iya benar. Kalau make up wajib sebenarnya satu aja, lipstick. Lipstick Saya aja memang cukup. kalau ibarat ini sih saya nggak bisa hidup tanpa lipstick gitu. Langsung kelihatan pucat gitu ya Iya, Mbak karena ya. kalau saya nggak pakai lipstick, maksudnya bukan saya pakai, kita kalau nggak pakai lipstick jadi pucat ya. Nah, kalau beberapa kan ada yang milih alis gitu ya. Benar. Kalau saya mungkin lipstick aja cukup gitu. Oh, gitu itu kalau udah ada lipstick udahlah cukup lah ya, bisa Saya lebih percaya diri gitu iya, ya. Benar. Tapi memang dasarnya nih Mbak kan udah cantik nih, alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah cantik. Ada nggak rahasianya selama ini pakai perawatan apa sih gitu Mbak? Sebenarnya kalau bicara cantik, cantik itu relatif ya. Iya. Semua wanita cantik. Kalau mungkin ini versi saya kali ya. Iya Mbak. Ini versi saya. Iya boleh. Kalau cantik versi saya sebenarnya bukan kalau perawatan ya tadi ya. Kalau bicara perawatan, bahkan saya bukan orang yang termasuk pakai krim ini, krim itu Rajin gitu. pakai skincare misalnya. Iya betul. Malah saya paling males. Saya paling males kalau misalnya kayak gini aja, mungkin saya habis pulang nanti saya hapus make up. Iya, itu sebenarnya hal yang paling males saya kerjakan gitu. Jadi sama ya Mbak ya. Iya, Saya mikirnya jadi sebenarnya saya kalau bicara skincare atau perawatan itu nggak ada. Tapi saya cuma dulu rajin facial. Itu waktu saya, tapi nggak rutin gitu. Cuman mungkin dalam sebulan ada sekali atau 2 bulan gitu. Hanya itu sih kalau untuk perawatan. Tapi kalau untuk krim atau apa nggak ada sama sekali. Jadi kan memang nggak hanya perawatan itu yang bisa buat kita kulitnya sehat, juga Betul. ada yang lain ya Mbak. Oh, kalau yang masalah kulit sehat atau apa versi saya itu mungkin semua ada pengaruhnya. Dari makanan ada, dari hati apalagi iya, gitu. Benar sekali. Karena kalau cantik kan bukan kalau sekedar wajah, apalah ini tua ya. Iya, Maksudnya nanti tua dia akan keriput gitu ya. Hilang gitu ya, Betul. memudar lah ya. Nah betul. Tapi kalau misalnya cantiknya dari dalam, mau gimana pun, mungkin saya dulu pernah ya, maksudnya ada mungkin ya namanya kita manusia, mungkin yang suka ada, yang nggak suka juga ada gitu ya. Pasti. Nah mungkin kayak apa yang kita pakai terlihat bagus gitu. Mungkin dia beli ini kok nggak bagus kok gitu. Sama, gitu. Jadi saya kayak mikir sebenarnya semua yang kita pakai ini semua bagus. Nggak perlu harganya harus mahal, nggak perlu harus belinya segini. Bahkan mungkin harga baju yang 10.000 aja mungkin kalau kita pakai dengan senang hati, dia akan terpancar sendirinya gitu ya. Iya benar. Betul ya. Benar Mbak. Itu mungkin versi saya gitu ya. Karena kalau itu tidak mempengaruhi gitu loh. Mungkin kalau saya nggak pakai baju yang harga sekian, saya jadi nggak cantik gitu. Itu itu harus begitu. Ya, jadi apa yang ada gitu loh. Jangan memaksakan juga ya Mbak. Nah, betul. Jadi Mbak ini kan kita kan berbagi persepsi nih Mbak. Ya. Jadi bagaimana menurut Mbak kan banyak nih sekarang produk kecantikan nih. Banyak sekali yang katanya merek ini mengklaim begini, merek ini mengklaim begitu gitu. Seperti yang Mbak sampaikan tadi, ada beberapa wanita yang istilahnya semua yang keluar dipakai gitu ya. Itu gimana ya menurut dari sudut pandang Mbak nih? Gini ya, persepsi saya gitu ya. Iya kan. Mungkin kayak atau mungkin maksudnya begini, ada brand baru yang harus beli nih gitu. Iya, benar. Make up ya berarti. Kalau ini harus beli gini ya. Gitu ya. Kalau pandangan saya sebenarnya kalau baru sebenarnya nggak masalah ya karena ini marketing. Iya benar. Jadi dari sampai kapanpun akan ada benda yang baru gitu ya. Kita harus menyesuaikan dengan kondisi dunia yang seperti itu gitu ya. Nah kalau menurut saya kalau ada yang baru, kalau saya pribadi, kalau saya tertarik saya coba. Tapi selagi kalau namanya untuk wajah ya, benar. Dari dulu sebenarnya saya kalau udah nyaman sama satu. Saya nggak akan pindah lagi gitu. Satu, yang kedua mungkin saya juga
melihat segi harga gitu. Karena mungkin dia baru, tapi kalau misalnya nggak sesuai dengan budget yang saya kita, punya, ya saya nggak bisa memaksakan gitu ya. Apalagi untuk make up yang notabene saya tidak suka gitu. Saya tidak nyaman sebenarnya gitu. Ya bukan tidak suka sih, karena make up kan menunjang penampilan ya. Tapi kalau dari sisi saya pribadi, saya kurang nyaman gitu. Tapi mau tak mau saya harus bermake up. Nah seperti itu. Jadi kalau untuk brand produk itu sebenarnya nggak ini ya, maksudnya bukan suatu yang brand ini ada yang baru gitu. Saya mesti nih. Nah gitu, bukan harus seperti itu gitu loh. Jadi seperti yang Mbak sampaikan, make up bukan hal yang utama ya. Iya betul. Tapi pasti setuju nggak membuat kita tambah cantik nih gitu, tambah tambah mempercantik diri kita gitu. Setuju? Menunjang penampilan ya, begitu ya. Kalau make up, kalau menurut saya menunjang, karena kalau saya pribadi saya nggak suka make up yang bold gitu. Ya sebenarnya yang natural aja gitu ya. Karena sekarang kan banyak gitu ya. Mungkin setiap gang itu ada makeup artis. Betul ya. Dan bahkan lingkungan saya pun mungkin yang lagi belajar ada, yang ini. Itu sebenarnya kan nggak masalah gitu. Cuman kalau menurut saya, kalau untuk saya pribadi, makeup itu bukan termasuk dalam kategori yang harus gitu. Penting gitu. Bukan begitu. Tapi kalau misalnya untuk menunjang, benar sekali memang makeup itu kan menunjang agar mungkin kita kelihatan lebih fresh. Kalau cantik itu relatif ya. Semua wanita cantik, mau di makeup mau enggak semuanya cantik. Tapi kalau untuk saya pribadi tuh mungkin lebih fresh, atau misal kita kurang tidur bisa menutupi mata yang bengkak begitu ya kalau menurut saya gitu. Kalau untuk perlu atau enggak, sebenarnya kalau saya pribadi tidak begitu perlu. Satu. Yang kedua, kondisi. Pertama mungkin kalau misalnya nikah, nggak mungkin kita nggak pakai make up ya. Bener. Nah, terus atau kalau kita cuman pergi keluar aja, hangout atau cuman ke pasar, kita nggak mungkin make up. Nah, jadi menempatkan sesuatu pada posisi yang tepat itu. Kalau saya kan dengan keadaannya juga. Nah, betul. Jangan nanti dikira kalau saya nggak suka make up, tapi kok waktu nikah make up, bukan gitu konsepnya gitu. Nggak gitu juga. Nah gitu. Jadi Mbak, ini untuk pertanyaan terakhir nih. Ada nggak tips dan trik yang mau dibagi nih untuk yang menonton, tips dan trik ala Mbak Azura, gimana tampil lebih sempurna di setiap keadaan? Kalau tips dan trik, bicara soal tips dan trik itu sebenarnya tadi kata kuncinya sempurna ya. Kalau menurut saya tidak ada yang sempurna. Tapi mungkin untuk menunjang kita jadi lebih ini kali ya, lebih percaya diri ya gitu. Kalau saya sebenarnya jadi diri sendiri aja. Jadi diri sendiri karena mau si A make ini itu, tapi kita niru juga gitu ya. Notabene kita juga pengen seperti itu dan kita menjadi seperti dia. Kalau menurut saya, percayalah nanti itu akan bahkan lebih buruk jadinya gitu. Karena kita tidak menjadi diri kita sendiri. Dan pergunakan apa yang kita punya gitu loh. Kalau untuk kita, anggap aja lah kayak saya mungkin ikut kompetisi. Adanya saya cuman punya baju yang ini. Ya udah saya pakai yang itu aja gitu. Jangan memaksakan sesuatu yang sebenarnya kita nggak bisa gitu. Nanti pada akhirnya kita akan terlihat jadi kurang nyaman. Karena kalau untuk soal penampilan itu pasti sebenarnya kalau menurut saya, kalau hati senang gitu, kalau hati senang terus nggak ada penyakit hati sih sebenarnya ya. Jadi kayak terlihatnya ya udah jadi enak dilihat gitu. Bahkan kita ngelihat orang yang mungkin bajunya biasa aja tapi dari jauh kayak enak yang lihat dia teduh gitu. Karena mungkin hatinya ya enak, nyaman, dia nggak ada iri hati sama yang lain gitu. Nah terus jadi diri sendiri, terus percaya diri. Dan jangan sombong gitu. Maksudnya kayak, saya begini nih. Oh iyalah brand saya kan ini. Jangan gitu. Karena sifat sombong itu kan sebenarnya nggak, apalah yang mau kita sombongkan di dunia ini ya. Maksudnya jangan sampai ada gitu. Bahkan saya sendiri pun juga masih jangan gitu loh. Maksudnya kita masih jauh loh di bawah kita. Kalau kita berkaca ke atas, kita pasti akan kurang terus. Makanya kita berkaca ke bawah, kita lihat, anggap aja kita lihat ke bawah, mereka aja belum punya mobil, tapi hidupnya bahagia aja.
kita yang udah punya masa mau minta pesawat kan gitu. Iya benar. Nah kalau bercerminnya ke atas terus pasti akan merasa kurang. Merasa kurang terus. Nah tapi lihat yang di bawah kita. Kalau saya dulu pernah dikasih pelajaran itu waktu kuliah ada, coba lihat jendela kanan. Kalau jendela kiri rasanya mungkin bikin sakit atau bikin iri hati, ke sebelah kanan aja karena sisinya banyak. Lihat dari segala sisi. Mungkin dari sisi kanan atau serong gitu ya, banyak gitu. Penilaian orang ke kita juga banyak. Sisi A mungkin gak baik, yang B-nya kan ada. Bahkan C juga ada gitu. Jadi apa ya, perbincangan hari ini insya Allah menginspirasi sekali nih Mbak. Masya Allah, insya Allah bisa menginspirasi ya. Iya, menginspirasi banyak orang nanti yang menonton ini juga. Mudah-mudahan bermanfaat nih, menjadi amal jariah untuk Mbak juga. Amin, amin, ya kan, Mbak? insya Allah. Amin. Tapi jangan kapok ya Mbak ya, datang lagi nanti kalau kita undang. Saya tunggu nih undangannya. Baik Mbak, ini Mbak boleh nggak share Instagram nih atau apa, ada yang sosial media yang bisa kita? Oh boleh. Boleh Mbak dibagikan. Oh ya, ini panggilnya apa teman-teman ya? Boleh Mbak. Oh teman-teman boleh, kalau misalnya mungkin mau bertanya mungkin ya, mau konsultasi atau gitu. mau berkomunikasi dengan baik gitu kali ya, bisa mungkin langsung aja di follow Instagramnya di @laidatulazura @laidatulazura. Iya, di belakangnya double A. Iya, betul sekali. Udah dicatat teman-teman ya. Jadi nanti bisa di-follow sekedar untuk bersilaturahmi atau ada yang mau ditanyakan boleh. Iya, bisa ya. atau hanya sekedar ingin berteman. Iya. Untuk apa ya? Karena saya lihat saya udah ini nanti diterima ya Mbak ya. Oh. Saya udah lihat banyak apa ya, postingan menginspirasi gitu. Oh, Kayaknya Mbak Masya suka Allah. nulis ya atau gimana Mbak? Enggak sih sebenarnya. Ada Tapi saya kadang lihat, tiba-tiba bisa muncul gitu. Tapi kalau suka enggak. Enggak Sebenarnya ya. bukan orang yang suka ke satu itu kayak fanatik, bukan. Karena saya suka coba-coba malah. Oh, gitu juga. Apa berarti suka mencoba hal baru nih Mbak? Iya, bukan yang kayak kalau udah stuck di sini, enggak lah gitu. Pengen coba yang lain gitu. Tapi yang utama saya dapat hari ini tuh jangan gampang menyerah nih Mbak kalau dari Iya, Mbak betul. ya. Betul sekali. Jadi jangan Itu langsung. sudah terbukti. Jadi begitu satu kali terjatuh bangun lagi. Karena kita nggak tahu kesempatan itu kapan datangnya. 3 kali, 4 kali pun nggak masalah. Yang penting kita yakin gitu. Yakin bukan berarti kita sombong ya. Iya benar. Itu dia sebenarnya antara kebaikan dengan kejahatan itu dia semakin dekat gitu. Beda tipis gitu Mbak. Iya, beda tipis. Semakin kita kayak bisa bisa lah nanti kan gini. Nggak bisa lah kan nanti gini. Itu akan menghantui. Nah itu tadi. Ya mungkin kita punya kekuatan hati yang kayak kalau udah di ini nggak bisa nih. Ini udah bulat tekadnya gitu. Itu keyakinan dan keyakinan. Percaya diri. Beda tipis memang dengan yang Mbak sebut tadi, saya sombong atau tinggi hati. Itu Mbak, ya. kalau kita lewat maju satu langkah sedikit jadinya akan berbeda. Iya. Karena percaya diri maju aja satu jadinya nanti jadi sombong. Iya, jadi ada memang hati. Begitu kan? Iya, benar-benar Mbak. Seru nih ngomong. Jadi nanti udah ditutup, abis itu balik lagi. Ada nih, lagi Mbak. ya ampun. Jadi nanti kita bakal undang lagi ya Mbak ya. Terima kasih. Mudah-mudahan insya Allah ada kesempatan lain. Nanti kita tunggu aja nanti undangan selanjutnya nih Mbak. Ditunggu, terima kasih. Oke, terima kasih untuk hari ini yang sudah mendengarkan podcast kita. Insya Allah banyak sekali manfaat yang bisa didapat pada perbincangan singkat ini. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi di episode selanjutnya. Saya tutup dengan tiada kesehatan tanpa kesehatan mental. Salam sehat jiwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.